Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Ariano Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Thanata Dharma, Yogyakarta. Oke, kali ini saya akan di video ini saya akan menampilkan materi masih mengenai manajemen operasi, terutama dalam hal forecasting dengan basis time series. Nah, kalau di beberapa video saya sebelumnya itu yang saya sampaikan adalah bagaimana cara menghitung forecast time series dengan dua pendekatan, ya tiga pendekatan, rata-rata bergerak atau moving average, kemudian rata-rata bergerak tertimbang atau weighted moving average, dan exponential smoothing. Nah, kalau sekarang yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana sih cara menghitung tingkat kesalahan dari forecast. Jadi konsep ini sebenarnya dilatar belakangi bahwa yang namanya forecast, yang namanya prediksi itu kan bisa akurat, bisa kurang akurat. Seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, kalau misalnya kita memprediksikan bahwa Manchester United akan kalah dari Real Madrid, maka kan hasilnya hanya ada dua kemungkinan. Prediksi kita benar atau prediksi kita salah. Prediksi kita benar bahwa Manchester United akan kalah dari Real Madrid itu bisa terjadi, tetapi di sisi yang lain juga bisa terjadi bahwa aktual hasil sesungguhnya adalah Manchester United tidak kalah dari Real Madrid. Nah, bagaimana sih sebenarnya menghitung error dari suatu forecast? Nanti kita akan melihat bahwa ada tiga cara yang bisa kita lakukan untuk menghitung tingkat kesalahan atau tingkat error dari forecast. Nah, sebelum ke sana, yang mau saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya kalau kita mau menghitung seberapa akurat forecast model yang kita gunakan, baik itu rata-rata bergerak maupun exponential smoothing ataupun model yang lainnya, keakuratannya bisa ditentukan dengan cara membandingkan antara nilai forecast, nilai yang didapatkan dari forecast, dibandingkan dengan nilai yang aktual atau nilai yang sesungguhnya terjadi. Nah, maka kalau dari konsep itu, ketika dibuat dalam rumus matematika, bisa kita tulis forecast error sama dengan actual demand dikurangi forecast value, atau tingkat kesalahan dari forecast sama dengan nilai aktual, nilai yang sesungguhnya dikurangi dengan nilai forecast. Itu konsep dasarnya. Nah, maka kalau dalam bukunya Heiser ini, kalau kita mau menghitung keakuratan forecast atau mau menghitung seberapa besar sih kesalahan yang terjadi dari forecast yang kita lakukan, maka ada tiga cara yang bisa kita tempuh. Cara yang pertama namanya MAD, Mean Absolute Deviation. Kemudian cara yang kedua disebut dengan MSE, Mean Square Error. Dan yang ketiga dikenal dengan istilah MAPE, Mean Absolute Percent Error. Nah, di video kali ini fokus saya adalah yang pertama dulu, yaitu MAD, Mean Absolute Deviation. Mari kita cek. Heiser mengatakan bahwa mean absolute deviation is a measure of the overall forecast error for a model. Jadi teknik yang pertama ini, rata-rata deviasi absolut atau rata-rata penyimpangan absolut ini adalah ukuran yang digunakan untuk menghitung error secara keseluruhan dari suatu model. Nah, maka
konsep dasarnya dari MAD ini adalah jumlah dari nilai absolut penyimpangan atau error atau deviasi dari forecast dan kemudian nanti dibagi dengan jumlah data. Nah, maka yang harus diingat adalah tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwa yang namanya penyimpangan, yang namanya error itu kan rumusnya adalah nilai yang sesungguhnya dikurangi nilai forecast. Berarti kalau MAD ini konsep dasarnya adalah jumlah dari nilai absolut error forecast, maka rumusnya adalah MAD sama dengan sigma nilai aktual dikurangi forecast dan nilainya diabsolutkan ya. Kalau diabsolutkan berarti tidak ada nilai negatif nantinya, sekalipun nilai aktual dikurangi forecast hasilnya negatif, tapi karena absolut maka semuanya positif. Sigma nilai aktual dikurangi forecast dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah periode dari data. Sekali lagi saya ulangi untuk rumus dari mean absolute deviation adalah sigma nilai absolut dari aktual dikurangi nilai forecast dibagi dengan jumlah data. Nah, maka kita coba dengan contoh ini. Contohnya di sini adalah selama 8 kuarter perusahaan yang namanya Port of Baltimore itu telah melakukan berbagai aktivitasnya. Nah, kemudian manajer operasi dari Port Baltimore itu ingin menggunakan exponential smoothing untuk melihat seberapa baik seberapa baik pekerjaan mereka dalam memprediksi berapa berat barang-barang yang harus mereka angkut, karena Port of Baltimore ini ceritanya adalah perusahaan pengangkut ya, perusahaan pengiriman. Nah, kemudian manajer operasional dari Port of Baltimore ini memprediksi bahwa forecast di kuartal pertama itu nilainya adalah 175 ton. Nah, karena menggunakan exponential smoothing seperti yang di video saya sebelumnya, berarti kan ada alfanya nih. Ada bobot konstanta smoothingnya. Nah, maka si manajer memutuskan dia akan menggunakan dua konstanta alfa yaitu 0,1 dan 0,5. Nah, pertanyaannya dari contoh ini adalah bagaimana atau berapa nilai dari mean absolute deviation ya, yang bisa kita hitung dari dua model exponential smoothing ini. Ya, ingat tadi alfanya ada 0,1 dan 0,5. Nah, maka untuk menghitung MAD tidak bisa langsung ke sana, tetapi langkah yang pertama adalah kita harus menghitung forecast-nya dulu, harus membuat forecast-nya dulu. Ya, maka cara yang pertama yang dilakukan adalah kita buat forecast exponential smoothing dengan alfa sebesar 0,1. Maka rumusnya ada di video sebelumnya, yaitu forecast exponential smoothing atau forecast yang baru itu sama dengan nilai forecast periode sebelumnya ditambah dengan alfa dikalikan dengan nilai aktual periode sebelumnya dikurangi nilai forecast periode sebelumnya. Maka untuk kuartal kedua dengan alfa 0,1 penghitungan forecast-nya adalah forecast kuartal kedua sama dengan 175, ini nilai forecast periode sebelumnya, periode kuartal pertama, ditambah dengan 0,1, ini alfanya, dikalikan dengan nilai aktual periode sebelumnya, periode kuartal 1 yaitu 180 ton, dikurangi dengan nilai forecast periode sebelumnya yaitu 175. Ketemu hasil 175,5. Kemudian dengan cara yang sama langsung dibuat nilai penghitungan forecast exponential smoothing dengan alfa 0,1
sampai dengan kuartal ke-9. Maka langsung ketemu nih nilai-nilainya. Ternyata di kuartal kedua nilai forecast-nya 175,5, kuartal ketiga 174,75, kuartal keempat 173,18, dan seterusnya. Oke, kemudian langkah yang kedua, kita masih akan membuat forecast-nya dulu, exponential smoothing. Kenapa? Karena tadi di soal saya sudah mengatakan bahwa ada 2 alfa, dan 2 alfa ini nanti yang akan dibandingkan hasilnya. Maka langkah yang kedua adalah kita membuat forecast lagi exponential smoothing dengan alfa 0,5. Rumusnya sama. Maka misalnya di sini untuk periode kuartal yang kedua, berarti rumusnya adalah 175 nilai forecast yang lama ditambah dengan 0,5 dikalikan dengan 180 dikurangi 175. Ketemu hasil bahwa di kuartal kedua ketika menggunakan alfa 0,5 maka forecast-nya adalah sebesar 177,50. Maka kemudian dengan cara yang sama dicari forecast dari kuartal ketiga sampai kuartal ke-9 hingga akhirnya kita bisa mendapatkan 2 data forecast, yaitu forecast dari kuartal 2 sampai kuartal 9 dengan alfa 0,1 dan forecast dari kuartal 2 sampai kuartal ke-9 dengan alfa 0,5. Jadi tetap dibuat penghitungan secara detail ya, meskipun di tabel ini penghitungannya hanya untuk 0,1. Tetapi nanti akan lebih baik kalau semuanya dibuat penghitungan secara detail. Nah, maka kemudian ketika kita akan mengevaluasi keakuratan dari 2 alfa tadi mana yang lebih akurat, maka kita bisa membuat tabel ya, tabel perbandingan. Misalnya kuartal yang pertama nilai aktualnya kan 180 ya kan. Kemudian ketika dihitung dengan forecast dengan alfa 0,1 tadi ketemu 175. Ini given ya. Kemudian deviasinya berapa? Deviasinya adalah 5. Deviasinya nilainya adalah 5. Nah, kemudian forecast dengan alfa 0,5 untuk kuartal pertama juga sama 175, berarti deviasinya juga 5 karena nilai aktual dikurangi nilai forecast ketemu yang sama, hasil yang sama. 180 dikurangi 175. Nah, kemudian kuartal yang kedua, nilai aktualnya 168. Kemudian dengan forecast exponential smoothing alfa 0,1 ternyata ketemu nilai 175,5. Berapa deviasinya? Menggunakan konsep aktual dikurangi forecast maka ketemu deviasinya 7,5. 168 kurangi 175,5. Lupa kok nggak negatif, kan lebih besar forecastnya daripada aktualnya. Ingat ini konsepnya adalah mean absolute deviation. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, kalau dalam matematika, konsep absolut itu berarti nilai negatif itu tidak ada. Ya. Maka tadi kalau dalam merumus harus ada tanda garis tegak 2 ya. Itu untuk menunjukkan bahwa itu nilai absolut yang ada di dalam 2 garis itu. Oke, kemudian bagaimana dengan deviasi absolut untuk alfa sama dengan 0,5 pada periode kuartal kedua? Ya sama, tinggal kita hitung aja dengan konsep aktual dikurangi forecast. Berarti 168 dikurangi 177,5 ketemu hasilnya 9,50. Nah, maka dari contoh pembandingan itu, kemudian langkah yang kita lakukan adalah kita membuat lagi tabel ya, seperti yang contoh yang tadi saya berikan untuk 2 kuartal. Kita buat perhitungan untuk 8 kuartal secara total, secara lengkap. Ya. Jadi kita buat tabel secara lengkap, tidak hanya 2 kuartal karena tadi hanya contoh. Kita buat 8 kuartal tabelnya.
Ya, kemudian kita hitung berapa nilai deviasi absolut tiap kuarter. Baik untuk yang alfa 0,1 maupun untuk yang alfa 0,5. Dengan cara seperti tadi. Actual dikurangi forecast dan diabsolutkan. Artinya tidak ada nilai negatif. Sekalipun nilai aktualnya lebih kecil dari nilai forecastnya. Nah, kalau sudah dihitung secara detail seperti ini, kemudian dijumlahkan, maka kita akan mendapatkan di sini ada angka 82,45. 82,45 ini adalah nilai total deviasi absolut untuk alfa sama dengan 0,1. Nah, kemudian ingat rumus MAD tadi adalah sigma dari deviasi dibagi dengan N. Berarti untuk alfa sama dengan 0,1, kalau mau menghitung MAD-nya adalah 82,45 sebagai sigma total deviasi dibagi dengan jumlah periode atau jumlah kuarternya. Di sini jumlah kuarternya 8. Maka 82,45 dibagi dengan 8 ketemu nilai MAD sebesar 10,31. Loh Pak, tadi forecast-nya kan sampai kuarter 9, kok di sini hanya kuarter 8? Ingat, di kuarter 9 tadi tidak ada nilai aktualnya. Berarti kan nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena kalau kita mau menghitung tingkat keakuratan atau tingkat kesalahan forecast, yang bisa dibandingkan nilai aktual dibandingkan dengan forecast-nya itu pada periode yang sama. Jadi dua data harus ada di situ. Oke, kemudian setelah ketemu nilai MAD untuk yang alfa 0,1, kita lanjutkan dengan menghitung MAD untuk alfa 0,5. Caranya sama, dihitung secara detail, absolute deviasinya berapa untuk 8 kuarter dengan alfa 0,5, kemudian dijumlahkan. Ketemu total deviasi absolutnya adalah 98,62. Sekali lagi ini jangan ada yang negatif ya, karena diabsolutkan. Karena kalau ada yang negatif nanti hasilnya berbeda. Oke, 98,62. Berarti berapa MAD-nya untuk alfa 0,5? Maka caranya sama seperti tadi, 98,62 ini kita bagi dengan N, kita bagi dengan jumlah periodenya yaitu 8. Ketemu hasil 12,33. Nah, kalau sudah seperti ini langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita bandingkan mana yang paling akurat. Maka cara membandingkannya adalah tinggal dilihat aja nilai MAD yang muncul, yang kita dapatkan. Tadi kita mendapatkan MAD 10,31 untuk alfa 0,1 dan 12,3 untuk alfa 0,5. Maka kita bisa mengatakan bahwa model forecast yang paling akurat dari kasus ini adalah forecast exponential smoothing dengan alfa sama dengan 0,1. Kenapa? Ya karena nilai MAD-nya lebih kecil, ya kan, 10,31 dibandingkan dengan 12,3. Nah itu caranya. Jadi MAD ini bisa juga kita gunakan untuk membandingkan kalau kita punya dua metode forecast, ya kita bandingkan nih seperti tadi ada dua exponential smoothing alfa 0,1 dan 0,5. Terus kita pengen tahu mana sih yang paling akurat, ya hitung aja MAD masing-masing. Prinsipnya MAD yang lebih kecil itu berarti menunjukkan bahwa forecast-nya lebih akurat. Kenapa? Karena tingkat kesalahannya kan lebih sedikit. Nah itu kira-kira tentang konsep MAD yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan bagi semuanya bahwa kalau kita menghitung forecast, tidak hanya nilai forecast saja yang bisa kita dapatkan, tetapi di sisi yang lain kita juga bisa menghitung seberapa akurat forecast yang kita lakukan. Dan tentunya ini akan sangat berguna bagi perusahaan. Oke, terima kasih. Nanti di video berikutnya saya akan menjelaskan dua contoh yang lain yaitu MSE dan MAPE. Jadi stay tune di channel ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih.